Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nimade Dewi Sutami, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Ketapang, Kabupaten Maluku Selatan. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Nurul. Selamat pagi, Ibu Nurul. Gimana kabarnya? Sehat. Jadi Ibu Nurul ini adalah teman satu sekolah SMP Negeri 2 Ketapang. Beliau mengajar pendidikan agama Islam. Baik Bu Nurul, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Jadi percakapan pra ini adalah tujuannya untuk melakukan kesiapan atau mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu di dalam melakukan observasi di hari berikutnya atau di kemudian harinya. Ya. Baik, yang akan saya tanyakan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi pertanyaan yang pertama, Ibu sudah siap? Siap, Bu. Siap ya. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, baik Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran saya nanti rencananya itu adalah pertama itu siswa dapat menjelaskan makna isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63, kemudian Quran surat Al-Isra ayat 27 dan serta hadis tentang rendah hati, hemat, hidup sederhana, membuat hidup lebih mulia. Dan tujuan yang kedua itu adalah siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid. Jadi nanti yang tujuan kedua ini saya lebih meminta siswa untuk mencari hukum bacaan mat itu di juz seperti ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu itu adalah siswa dapat menjelaskan ayat Al-Furqan dan Al-Isra. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi bacaan hukum bacaan mat, ya, bacaan mat ya. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu dapatkan, area mana yang mau Ibu kembangkan? Dari tujuan pembelajaran itu supaya tercapai area perkembangan yang ingin Ibu tingkatkan atau yang ingin Ibu kembangkan itu gimana? Ya, baik Bu Dewi. Jadi hal yang ingin saya kembangkan, ya area yang saya kembangkan itu ada dua, yaitu tentang di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan ini saya akan mengembangkan jadi siswa menjelaskan makna dari surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 serta hadis-hadis tentang hidup hemat, sederhana, rendah hati, kemudian itu bisa membuat hidup lebih mulia. Nah, itu yang karena di pengembangan pengetahuannya. Kemudian yang kedua di keterampilan itu nanti siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat, ya. Jadi mereka nanti bisa menjelaskan hukum mat. Nah, kemudian bisa mencari contoh-contohnya hukum bacaan mat itu sesuai ilmu tajwid di juz al-mulk seperti itu. Jadi ada dua. Jadi nanti area yang akan dikembangkan adalah area kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan itu ya siswa dapat menjelaskan menjelaskan. Kemudian untuk yang keterampilannya siswa mampu mengidentifikasi surat ataupun hadis yang berbeda sesuai dengan bacaannya ya. Oke. Dari area yang ingin dikembangkan tadi, yaitu pengetahuan dan keterampilan, apa nih strategi yang mau Ibu gunakan pada proses pembelajaran nanti? Ya, baik Ibu. Jadi untuk strategi yang akan saya gunakan nanti, saya menggunakan metode pembelajarannya itu pendekatan saintifik. Jadi di situ ada proses mengamati, menanya,
tujuannya mengumpulkan informasi dan seperti itu. Jadi mereka diajak untuk mengamati dulu ayat-ayat suci Al-Quran di juz amma itu, kemudian mereka mengumpulkan data-data misalnya hukum baca anak gitu ya, di mana saja letaknya seperti itu, kemudian mereka mempresentasikan. Jadi ada kegiatan mengamati, bertanya, ya nanti mereka ketika belum tahu mereka bisa bertanya. Kemudian ada mengumpulkan informasi, jadi mereka mengumpulkan data tentang hukum bacaan anak tersebut seperti itu. Dan kemudian metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab seperti itu. Jadi bisa saya ulangi ya Bu ya, bahwa strategi yang akan digunakan adalah pendekatan saintifik, dan juga metodenya yang dipakai itu adalah metode diskusi dan tanya jawab. Gitu ya Bu ya. Oke, nah sekarang kalau media pembelajarannya sendiri, Ibu menggunakan apa di proses pembelajaran itu? Oke, untuk media pembelajarannya nanti saya sesuaikan dengan kondisi kelas ya Bu ya, dengan kondisi sekolah kita seperti itu, karena kondisi kita tidak ada LCD yang memadai gitu ya, saya jadi hanya manual saja gitu kan. Jadi nanti saya akan menggunakan media pembelajarannya itu menyiapkan lembar kerja siswa yang APD, kemudian sama untuk mencari pembacaan tadi, kemudian lembar penilaiannya. Jadi nanti mereka setelah mengerjakan tugas-tugas langsung saya berikan nilai, kemudian cerita-cerita yang menyangkut dengan materi yang akan dibahas ketika di praktek. Baik Ibu, jadi medianya nanti banyak ya, ada LKPD, ada buku Al-Qur'annya, sama buku juz amanya, kemudian nanti ada juga pertanyaan ya, cerita-cerita. Oh cerita ya, cerita. Bisa ya, karena bisa ada pendekatan saya juga tadi Ya. ya. Oke, baik, jadi medianya lumayan ya Bu ya. Karena tadi kita tidak bisa menampilkan sesuatu lewat video kan, jadi kita menceritakan. Baik Bu, jadi medianya sudah jelas tadi, LKPD, buku Al-Quran, buku juz amanya, dan juga cerita-ceritanya. Baik Ibu, nah dari percakapan kita ini, apa sih harapan yang Ibu ingin capai pada proses pembelajaran ini? Harapan yang Ibu ingin capai pada proses itu nanti melakukan observasi di kelas itu apa? Oke, jadi harapan saya nanti ini kesiswanya ya Bu ya? Kesiswanya Ya, harapan mengharapkan dari siswa tersebut. ya, Oke, baik Ibu. Jadi harapan saya setelah mempraktekkan ini, mengajari materi tentang rendah hati ini, hemat, yang saya harapkan mereka bisa menerapkan materi yang sudah dicaci dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan rendah hati, gitu kan, kita sudah belajar di kelas tentang rendah hati. Jadi harapan saya mereka juga bisa mempraktekkan menjadi seseorang yang rendah hati, tidak sombong, gitu, saling menghormati, kemudian hemat. Nah, mereka uang jajan nih, biasanya mereka boros nih kan Bu. Jadi supaya mereka setelah mendengar materi ini, menerima materi ini, mereka jadi lebih hemat, kemudian harus hidup lebih sederhana, tidak seperti itu. Luar biasa. Luar biasa Bu Nurul ya. Jadi harapan Bu Nurul itu mungkin sejalan ya dengan tujuannya, bahwa Ibu ingin anak-anakku mampu mengimplementasikan atau melanjutkan dari tujuan yang Ibu capai itu dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka mungkin anak-anak itu menjadi anak-anak yang berperilaku hidup sederhana, tidak sombong, kemudian baiklah, intinya seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan mungkin kapan mau Ibu lakukan observasi kelas ini? Jadi rencananya nanti untuk observasi ini hari Rabu, besok ya, ini hari Senin ya Bu Iya, ya. berarti Selasa Rabu ya Bu ya. Rabu, kemudian itu di jam terakhir. Kebetulan itu saya mengambil kelas 8A, di 8A ada di kelas terakhir di jam 7.8, jam 6.78 ya, dari 3 jam seperti itu. Jadi
saya apa namanya melakukan observasi di kelas 8A dijemput di hari Rabu. Ya, jadi di hari Rabu jam terakhir di kelas 8A. Baik, kalau memang seperti itu kan sudah semua nih Bu ya dari awal percakapan kita. Nah, apa sih yang setelah kita melakukan percakapan ini ya, percakapan pra-observasi ini, apa yang Ibu Nurul dapatkan dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Nurul? Dari Ibu yang saya dapatkan dari percakapan kita ini ya, saya jadi menambah wawasan saya ya, bahwa ada ilmu baru gitu loh, bahwa kalau kita ngajar itu ya butuh persiapan. Nah, seperti itu ya Bu ya. Persiapan. Jadi segala apapun yang butuh disiapkan. Jadi kayak tadi media, strateginya, pembelajaran, apa namanya, metodenya yang harus kita gunakan apa supaya proses pembelajarannya itu sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, seperti itu. Jadi ini apa itu merasakan lebih ini ya Bu, lebih jelas ya, lebih jelas Ibu nanti di observasi itu apa yang harus dilakukan dan lebih tahu apa yang dikembangkan dan apa yang dilakukan. Baik Ibu Nurul, terima kasih atas waktunya. Jadi Ibu kita bisa menyelesaikan percakapan pra-observasi kita, dan nanti ingat ya Bu Nurul, kita akan ketemu di observasi hari Rabu ya, jam terakhir di kelas 8A. Kemudian ada satu lagi kegiatan, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi nanti setelah Ibu observasi di kelas, nanti saya akan menilai Ibu kembali, saya mengamati Ibu waktu observasi, kemudian saya akan menilainya dan akan saya percakapkan di percakapan pra-observasi. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Nurul sebagai guru SMP Negeri 2 Ketapang, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya rasa sampai di sini dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah. Walau dalam keadaan siang dan jam terakhir ya, kalian masih tetap semangat. Nah, supaya ya kita lebih semangat lagi, mari kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya Lagas dipimpin untuk kita berdoa. Duduk siap. Doa mulai.
Sudah ketemu ya, Nak? Ibu dulu, nanti kalian lanjutkan ya. Maksudnya setelah ibu kalian baru lanjutkan. Oke, kita awali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Baik, anak-anak semuanya, baik ya, kita lanjut untuk mempelajari isi kandungan ya dari surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Kemarin kita sudah baca ya. Nah, sekarang apa sih kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63? Coba kelompok mana nih yang berani untuk menjelaskan? Ayo, siapa berani itu hebat. Sini mau menjelaskan? Ayo berani. Silakan, kelompokkan ayat 63. Oke, oleh lagi. Tidak boleh sombong, saling menghormati, dan tidak saling menghina, dan saling berusaha. Oke, jadi apa di surat Al-Furqan ayat 63? Pertama itu tentang perintah untuk kemudian yang kedua Tidak sombong. tidak boleh sombong. Ketiga saling menghargai, tidak boleh dan yang terakhir saling tegur sapa ya. Nah diingat nak, kalian tidak boleh membuli ya. Contohnya tidak boleh membuli. Kemudian kalau ketemu teman, apalagi guru dan orang-orang yang lebih tua dari kalian ya, yang lebih dewasa dari kalian, itu disapa ya, pagi Bu atau salam ya, assalamualaikum ibu, mau kemana ya. Kalau sama teman, nah boleh hai itu Hana, itu ya, hai Hana gitu ya, atau assalamualaikum Hana gitu ya, assalamualaikum Dinda.
4. Ya, jadi kalian harus mengetahui dulu mak tobi. Oke, mak tobi ya. Di sini mak tobi apabila ada huruf ya, huruf yang berharokat fathah. Ingat, fathah, kasrah, dan dhamma. Fathah diikuti dengan huruf alif. Kemudian yang kedua, huruf yang berharokat kasrah diikuti dengan huruf ya sukun atau ya mati. Kemudian yang ketiga, dhamma diikuti dengan huruf waw sukun atau mati. Ya, waw mati. Nah, cara membacanya nak itu ya dua harokat atau satu alif. Apa sih Bu dua harokat itu? Dua ketukan. Misalnya ji, ya yang huruf kasrah. Fathah, a, ro, ya. Paham? Paham? Oke, Ibu kasih contoh di sini, ada contohnya. Ya. Oke, di sini kul ya. Kul a'udzu. Ayo, di mana letaknya? Ini kalau ya sudah apa namanya pengertian dari Ibu. Lalu kita yang bisa kul lagas. Bagian mana kata bijinya? A. Ya, di bagian sini. Ini huruf berharokat bertemu dengan waw sukun. Ada nggak di sini? Nah, ini mana contoh dari mak tobi. Bisa ya kita lihat? Bisa. Oke. Baik anak-anak, ya sekarang kita akan latihan. Ya, tadi sudah belajar hukum bacaan mat, ada mat tobi, ya ada mat far'i. Ya, sekarang coba cari mat tobi'i di surat namanya Al-Ikhlas, ya. Kemudian Anas dan Al-Falaq. Coba kalian cari dan kemudian kalian tulis di LKPD lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, jadi tolong nanti kalau sudah ketemu silakan ya itu dicari di juz amma. Sampai bawah semua kan? Nah, oke, dicari di surat Al-Ikhlas, Anas dan Al-Falaq. Sementara 3 surat itu silakan dikerjakan. Karena sudah berkelompok jadi bagi ya kemarin. Ya, silakan nak ya dicari di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallah. Oh ya, kalau mau dirabbin nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Di mana letak mat tobi'inya? Ya. Coba sekarang contoh satu. Coba lagas mana di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas bagian contoh mat tobi'inya. Ya, mana bagian ininya? Ada huruf apa di situ? Berharokat apa? Dhamma. Kemudian diikuti waw. Ada lagi di bawahnya. Ayat berikutnya ada.
Atau ini, Lofa mau baca? Kemana baca nak? Iya. Jadi suruh di situ ada huruf harapan. Sukun hebat. Ya kasih plus dulu dong untuk kelompok 2. Oke, begitu ya nak ya. Nanti ditulis di LKPD-nya ya, di surat apa kalian ketemu ditulis contohnya, kemudian termasuk mat tabi'i atau mat far'i. Paham? Oke nak. Silakan ditulis. Sudah selesai? Silakan. Perwakilan. Nah, semua maju dan nanti ada yang menyampaikan dari setiap kelompoknya. Silakan kelompok berapa? Kelompok berapa nih? Dipanggil aja ya. Kelompok 1 coba. Sudah siap kelompok 1. Silakan nak. Perkenalkan dari kelompok 1 ya. Silakan. Ya. Kemudian contohnya. Jadi bagian mana tadi? Yula. Benar nak? Benar? Benar. Oke, kedua. Ada siapa lagi? Oke, ha berharakat fathah diikuti dengan huruf a. Alif dibaca berapa? Dibaca 2. Katakan beri close untuk kelompok 1. Baik anak-anak, ya alhamdulillah dari tujuan awal dan kedua, pertama dan kedua sudah disampaikan, sudah kita diskusikan bersama-sama dengan baik, ya nak ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ya. Kita refleksi dulu ya, kita ambil kesimpulan pelajaran atau materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang bisa nggak? Oh, Bima. Kita dengarkan. Bagaimana, Bim? Rendah hati, perilaku baik, tidak sombong, saling menghormati, tidak boleh menghina dan saling tegur sapa. Hemat, tidak boros dan hidup sederhana. Oke, terima kasih Bima. Tepuk tangan buat Bima. Jadi, ya nak ya, kita ya itu harus hidup hemat, ya, tidak boleh boros. Karena apa? Boros itu namanya siapa? Sebenarnya siapa? Kemudian rendah hati.
di ke depan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Yuliana, kabarnya? Baik ya. Jadi hari ini saya akan menampilkan percakapan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Sutami. Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Ditemani oleh teman saya Ibu Nurul Huda. Beliau sudah melakukan observasi dan juga melakukan pra-observasi. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi hari ini kami berdua didampingi oleh PP saya yaitu Ibu Yuliana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Ibu Yuliana adalah PP saya di CGP Angkatan 9 ini. Baik Bu Nurul, tadi Bu Nurul kemarin ya sudah melakukan observasi. Jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa mampu Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan pada saat kita melakukan pra-observasi. Gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke Bu Nurul, jadi saya ingin menanyakan nih, tadi kan kemarin kan Ibu sudah melakukan observasi ya di kelas 8A ya Bu ya. Nah, dan disitu saya sudah melihat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran? Baik Ibu Dewi, untuk perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa cukup senang ya, menyenangkan karena di beberapa kegiatan pembelajaran ini diawali dan diakhiri dengan kuis ya kepada mereka. Jadi sebelum saya memberikan materi, saya menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya, kemudian baru saya menjelaskan materi pada saat itu ya, pada yang akan diajarkan. Kemudian setelah memberikan materi, saya juga memberikan kuis kembali untuk mengingat yang sudah saya jelaskan, dan para siswa juga antusias untuk menjawabnya. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa perasaan Ibu senang lah ya, senang melakukan pembelajaran. Oke, dari tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu sebutkan ya, kira-kira nih area pengembangan Ibu atau tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira sudah tercapai tidak? Atau kita mengingat kembali tujuan Ibu kemarin melakukan pembelajaran itu apa gitu? Oke, baik Bu Dewi. Jadi untuk tujuan pembelajaran kemarin, saya kan tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa dapat menjelaskan makna atau isi kandungan surat Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis ya tentang rendah hati ya, kemudian hemat dan hidup sederhana dengan benar. Nah, kemudian yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah mereka sudah mulai bisa menerjemahkan kata per kata ya dari potongan ayat tersebut, kemudian bisa menjelaskan makna isi kandungan dua surat itu ya tersebut. Mereka juga bisa menjelaskan kembali. Kemudian saya menerangkan juga tentang hukum bacaan mat. Mereka sudah mulai mandiri mencari ya. Setelah saya memberikan penjelasan, ini ada 5 tentang bacaan mat. Kemudian saya memberikan latihan kepada mereka, jadi mereka sudah mulai mandiri ya. Setelah memberikan contoh, mereka bisa mencari contoh lainnya di juz amma seperti itu.
Jadi Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu ada dua. Yang pertama Ibu menjelaskan makna dari kandungan surat, kemudian Ibu mengidentifikasi. Tujuannya yang kedua adalah mengidentifikasi bacaan dalam tajwid ya Bu ya. Nah, dari tujuan yang Ibu laksanakan itu kira-kira sudah mencapai belum Bu? Tujuannya yang Ibu buat tadi sudah sampai belum ke anak-anak menurut Ibu? Menurut saya belum sepenuhnya tercapai karena beberapa anak masih ada yang belum paham, jadi belum bisa mandiri untuk mencari contoh-contoh hukum bacaan seperti itu. Jadi belum sepenuhnya, belum 100% seperti itu. Ya, karena belum tercapainya itu karena anak-anak masih mencari ya Bu? Iya, masih. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau itu diletakkan dari level 1 sampai 10 tujuan yang sudah Ibu capai tadi, kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 Ibu kira-kira di level berapa ya Bu ya? Pembelajaran yang Ibu lakukan tadi tercapainya itu kira-kira di level berapa? 8-9 sih. Iya, Karena masih ada 1-2 anak yang masih belum. Sudah bagus berarti ya Bu ya, keren Alhamdulillah, berarti ya Bu. udah sampai 9 levelnya. Oke, sekarang dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu masih ada nggak Bu yang menurut Ibu perlu untuk tingkatkan? Dari entah dari prosesnya atau dari tujuannya atau dari area pengembangannya, ada nggak kira-kira yang masih harus Ibu tingkatkan lagi? Ibu Dewi, menurut saya merasa masih kurang dalam pengelolaan kelas gitu ya. Jadi terkadang ketika saya menjelaskan atau kita sedang berdiskusi kelompok seperti itu, ketika saya mendampingi kelompok satu, kelompok lainnya ribut seperti itu. Jadi mungkin kekurangan saya ada di dalam pengelolaan kelas seperti itu. Tapi saya berusaha untuk selalu mengupgrade ilmu saya, untuk selalu berlatih, sering dengan tanya-tanya dengan sesama guru bagaimana cara mengelola kelas dengan baik seperti itu, biar semuanya terpegang. Ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi saya bisa menangkap bahwa mungkin kekurangannya Ibu merasa di ini ya Bu, di pengelolaan kelas ya, begitu ya. Jadi pengelolaan kelasnya memang mungkin karena anak diskusi, jadi mungkin masih ada anak yang ngobrol atau yang kurang, karena waktunya di waktu siang juga Bu, jadi sisa-sisa tenaga mereka itu gitu ya. Iya. Oke. Waktunya siang. Baik, jadi Ibu merasa kurangnya di pengelolaan kelas ya Bu ya. Nah kalau begitu kira-kira nih Bu ya, karena kita kan maunya lebih bagus lagi ya setelah berikutnya kan. Kira-kira ada nggak sih Bu strategi yang akan Ibu lakukan lagi supaya pengelolaan kelas Ibu itu menjadi lebih baik gitu? Maksud saya ada nggak kira-kira strategi yang sudah Ibu rancang supaya nanti pada saat pembelajaran berikutnya Ibu akan mengelola kelas dengan baik? Jadi yang seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan juga, saya mengupgrade ilmu saya seperti itu ya, bertanya-tanya dengan guru lain bagaimana caranya mengelola kelas dengan baik. Mungkin nanti saya akan merubah metodenya seperti itu. Kemudian tadinya saya dengan berdiskusi dengan anak-anak ya, jadi lebih mungkin ke PBL ya, problem basic learning gitu ya. Nah gitu, jadi merubah strategi gitu, merubah strategi yang dan lebih baik, yang lebih bisa dalam proses pengelolaan kelas gitu. Jadi bisa saya simpulkan tadi ya Bu, bahwa kekurangan Ibu merasa kurang di pengelolaan kelas. Yang strategi yang akan Ibu gunakan, yang pertama mungkin Ibu akan mengupgrade diri dulu ya, dengan banyak mengetahui dari teman-teman yang lain bagaimana sih cara di kelas yang membuat mereka itu ini ya, maksudnya terkelola dengan baik, lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Terus yang kedua mungkin Ibu akan merubah metode mengajar yang tadinya diskusi, mungkin Ibu akan menggunakan PBL kali ya, supaya mungkin lebih menarik buat anak ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Nurul.
Saya rasa itu nih, kira-kira tadi kan sudah Ibu Nurul ceritakan kalau Ibu ingin mengupgrade diri, kemudian ingin bertanya dengan teman, kemudian ingin juga mengubah metodenya. Mungkin kira-kira tuh kapan ya Bu ya akan Ibu lakukan itu, rencana selanjutnya itu akan Ibu lakukan kapan kira-kira? Apakah di sekarang ataukah beberapa minggu lagi ataukah beberapa waktu ke depan? Kira-kira kapan akan Jadi saya berusaha untuk selalu mengupgrade gitu. Maksudnya kalau ada kesalahan hari ini, ya besok saya perbaiki gitu. Oke, jadi Ibu akan mengupgrade-nya itu secepatnya ya Bu ya. Artinya tidak menunggu-nunggu, tetapi apa kekurangan sekarang hari ini itu langsung Ibu coba untuk perbaiki dengan yang sudah Ibu rencanakan. Iya. Gitu ya kira-kira. Iya, Ibu. Baik Bu Nurul, saya rasa itu percakapan pasca observasi kita. Terima kasih atas bantuannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu mengikuti semua percakapan kita dari Prat, kemudian dari saya mengamati, kemudian dari saya melakukan pasca, Ibu akan lebih memahami dan mengetahui apa yang harus Ibu lakukan selanjutnya. Jadi harapan Ibu nih, jadi itu kan harapan saya ya Bu ya. Nah, kembali ke harapan Ibu, kira-kira harapan Ibu setelah Ibu melakukan percakapan pasca observasi ini apa harapannya? Harapannya saya bisa memperbaiki ya. Jadi sudah dilihat ya oleh Ibu bagaimana saya mengajar di kelas, kemudian Ibu memberikan beberapa masukan dan nantinya juga bisa akan saya perbaiki ke depannya kita dengan atas masukan-masukan Ibu. Baik kalau begitu ya Bu Nurul, terima kasih. Mudah-mudahan setelah harapan Bu Nurul memperbaikinya, benar-benar nanti akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Nurul ya atas semua kerjasamanya. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi Bu Nurul. Terima kasih Bu.